Pemirsa, kali ini saya akan mencontohkan untuk anakan kambing yang baru saja lahir antara satu hari hingga 2 minggu ke depan. Ini biasanya kambing kan cenderung rawan terserang penyakit atau bisa mengalami kelumpuhan, atau karena memang indukannya tidak mau menyusui anaknya. Ini pertama, kalau kambing yang sejak lahir terus tidak mau menyusui, ini pertama ini kan harus mendapatkan susu kolostrum. Kolostrum ini kan susu pertama indukannya yang sangat penting untuk ketahanan tubuh anaknya itu sendiri. Tubuh anaknya itu sendiri. Nah, kalau kemudian kambing ini tidak mendapatkan susu kolostrum, bagaimana? Ini yang pertama. Ini berarti peternak dimanapun berada harus membuatkan susu kolostrum buatan. Susu kolostrum buatan itu caranya pertama itu dengan kuning telur 1 butir, terus dicampur dengan madu murni kurang lebih sekitar 2 sendok makan, terus kemudian diaduk, terus kemudian diberikan ke anakan kambing. Ini kalau untuk mensiasati pemberian susu kolostrum, karena susu kolostrum itu penting untuk ketahanan tubuh, kesehatan tubuh kambing itu sendiri. Nah, kalau segini ini rawan tidak? Kalau saya mengatakan rawan. Yang pertama rawan adalah ini terserang penyakit, entah itu karena sebab dingin, entah itu terinjak-injak oleh indukannya. Ini juga biasanya sering terjadi. Makanya untuk peternak pemula dimanapun berada, ini terkait. Ini barusan umur 1 minggu ini 1 minggu, tapi ini sehat, ini bagus, pertumbuhannya bagus. Ini karena memang anaknya cuma satu indukan hanya melahirkan 1. Biasanya kalau melahirkan 1 itu memang anaknya cepat besar dan kemudian susunya cukup banyak dan melimpah dan hanya dikonsumsi oleh 1 anakan saja. Makanya wajar kalau kambing ini cepat besar. Biasanya kalau kambing yang hanya punya anak 1 itu memang cepat besar. Kalau perbandingannya kambing yang 1 ekor dengan 2 ekor itu, kalau yang 1 ekor itu umur 1 bulan saja itu sudah sangat besar, dibandingkan dengan anak yang 2 itu seperti halnya anak kambing umur 1 bulan setengah. 1 bulan setengah yang 1 indukan itu 2, jadi selisihnya ada setengah bulan dan besarnya lebih cepat. Nah, itu kalau pembuatan susu kolostrum buatan itu seperti itu untuk daya tahan tubuh anaknya, kesehatan anaknya. Nah, terkadang ada kambing yang anaknya mencret. Nah, ini sekali lagi pemirsa, kambing yang anaknya mencret itu yang ditangani itu bukan anaknya, tetapi yang ditangani itu indukannya. Yang diberikan, kalau mau disuntik maka suntik multivitamin dan suntik mencret itu ke kambingnya, ke indukannya. Tetapi kalau untuk pemberian obat mencret itu jangan dosis yang besar, karena bahaya anaknya ini tidak kuat terhadap obat ini. Ini sangat bahaya. Kalau multivitamin tidak apa-apa, tapi kalau obat mencret khususnya suntik, ini kalau ke anaknya jangan dosis yang tinggi, tapi dosis yang rendah saja, yang sedang. Ini agar supayanya anaknya ini kuat mendapatkan atau obat itu pasti masuk ke susu. Ini yang perlu diperhatikan untuk peternak pemula. Kalau untuk makanan daunan-daunan itu sebaiknya gunakan daun-daunan yang memang bisa menangkal agar supaya kambing tidak mencret. Nih, terus kemudian kalau kambing anaknya itu mencret, biasanya kan kalau warna kuning dan lain sebagainya masih muda kayak gini wajar, karena memang anakan yang baru lahir itu biasanya anaknya kotorannya itu bukan warna hitam tapi warna kuning, seperti telur kuning itu aja gitu. Tapi lama kelamaan nanti umur 1 minggu ke atas kotorannya itu bukan berbentuk cairan atau seperti bubur, bukan, tapi sudah mulai mengempal gitu kan, sudah mulai membentuk seperti kotoran kambing. Nah, ini yang untuk pemirsa dimanapun berada harus cermat. Yang jelas untuk menangani anak-anak kambing seperti ini
jangan kaget, jangan kemudian bimbang, was-was, bingung berkaitan dengan cara menangani anaknya. Selanjutnya, ini kan perlu diperhatikan pemirsa. Ini berkaitan dengan kebersihan kandang ini, terus kemudian kalau ini lantainya ini berkaitan dengan bambu ini juga harus hati-hati. Anak itu rawan terjepit kakinya itu. Jadi kalau masih umur 1 hari sampai 1 minggu sebaiknya ini jangan dinaikkan dulu ke kandang, apalagi ini lantainya lantai bambu. Kalau lantai kayu itu lebih aman karena selah-selahnya itu bisa ukurannya sama, tapi kalau lantai bambu bisa ukurannya berbeda antara ujung dengan tengah, antara ujung yang satunya bisa beda. Nah, ini bisa rawan terjepit atau kakinya bisa ini kan kayak gini nih. Nih, yang sini ada selah yang lebih longgar, lebih lebar, ada yang lebih kecil menciut gitu kan. Nah, ini membuktikan memang bambu yang digunakan masih terikur muda, atau memang bambu yang digunakan untuk lantai ini sejak awal memang tidak lurus gitu kan, berbelok-belok, jadinya ada yang lebar, ada yang tidak lebar, ada yang sempit. Nah, kalau untuk menanggulangi berkaitan dengan ini, sebaiknya bawahnya itu di bawah ini apa namanya bambu itu ada kayu yang untuk menahan agar supayanya kayu itu tidak merubah posisi, karena biasanya panas atau dia bisa apa namanya melintir itu. Ini sebaiknya digunakan kayu penyangga terus ditali dengan dianyam, itu lebih bagus dan kemudian lebih efisien gitu. Nah, kalau berkaitan kenapa rawan di umur 1 sampai 2 bulan ini, kalau berkaitan dengan itu apa namanya tali pusar, seperti yang sering saya sampaikan. Tali pusar itu kalau yang aman itu sebaiknya dikasih betadin. Pasca kelahiran itu kalau emang biasanya dipotong sama indukannya sendiri, digigit atau ketarik oleh indukannya sendiri sejak lahir, terus dia potong terputus gitu kan ari-arinya. Nah, ini sebaiknya dikasih betadin atau dikasih alkohol gitu, dikasih alkohol terus kasih betadin ini agar supayanya tidak dihinggapi lalat, dan kemudian tidak bertelur di ari-ari. Ada juga yang kasus yang ari-arinya itu kering tapi di dalamnya seperti ada benjolan, seperti ada nanah itu. Nah, itu sebabnya biasanya di luar kering, di dalam basah. Ini berarti ada persoalan di kambing itu sendiri, di ari-arinya. Dan biasanya kalau seperti itu bisa terserang penyakit. Terus kemudian kadang-kadang kan kambing ada yang sampai kaku, tahu-tahu sakit terus kaku, tidak mau menyusui gitu kan. Nah, ini biasanya kan peternak menjumpai itu tapi tidak tahu cara menanggulanginya atau mengantisipasinya agar supayanya kambing itu tidak terserang penyakit. Kalau memang rawannya itu seperti itu, berkaitan dengan antisipasi itu lebih mudah daripada mengobati, karena masih kecil. Kalau disuntik obat itu juga dengan dosis tinggi yang tidak biasa juga akan bermasalah, malah menyebabkan kematian gitu kan. Karena biasanya obat dengan dosis tinggi, ada memang obat-obatan kambing itu untuk umur-umur masih kecil itu dengan dosis yang sangat rendah gitu kan. Karena seringnya terjadinya para peternak itu punya obatnya, punya bahan suntiknya, tetapi dosisnya tidak difahami. Nah, ini penting sekali. Nah, untuk berkaitan dengan hijau-hijau apa namanya untuk kambing yang sedang menyusui itu bagusnya memang dengan hijau-hijauan, bukan dengan fermentasi, bukan dengan silase, bukan dengan konsentrat. Kalaupun ada diberikan silase atau konsentrat, tetap upayakan 60-70% itu hijau-hijauan segar, agar supaya apa? Agar supaya produksi susunya itu lancar dan melimpah. Apalagi kalau anaknya sampai 2, anaknya 2 itu cenderung biasanya kambingnya kewalahan, atau cenderung kambingnya itu indukannya itu kan
sering kantongnya kering atau kurang susunya, asupan, karena bisa jadi gizi yang dimakan oleh indukannya itu tidak mampu memproduksi agar supaya susunya banyak. Nah, lebih baik itu rumput-rumputan hijau atau dedaunan hijau yang banyak mengandung kalsium, protein, mineral, kalsium, terus karbohidrat. Terus kemudian bagaimana kalau kemudian dicombor? Kalau dengan yang lain ya silahkan, dengan kepercayaan masing-masing, asal tetap menjaga kesehatan indukannya. Kalau indukannya sehat, mudah-mudahan anaknya sehat. Kalau induk-indukannya terjaga dengan baik, mudah-mudahan anaknya juga akan tumbuh dengan baik. Itu kuncinya.